Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2021 ini, UMKM menjadi pilar yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM Indonesia mencapai lebih dari 60 juta orang dengan kontribusi produk domestik bruto yang mencapai triliunan rupiah. Pada KTT G20 pada 30 hingga 31 Oktober lalu di Roma, Italia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di kuartal kedua, yakni mencapai angka 7%. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut berasal dari para pelaku unit mikro kecil menengah. Sementara itu, Kemenko Perekonomian juga mengatakan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bahkan, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat sampai 2021 ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang terdaftar dengan kontribusi produk domestik bruto sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun 60,4% dari total investasi. Ya, dan untuk membahas topik tersebut kita telah terhubung dengan Ibu Destri Anasari, Asdep Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UMKM. Selamat pagi, Ibu Destri. Pagi. Baik, Bu Destri, kalau kita lihat di tayangan ini juga berangkat dari keikutsertaan Indonesia di KTT G20 kemarin. Ini yang menarik adalah bagaimana Indonesia ini juga memperlihatkan pertumbuhan UMKM begitu besar begitu ya. Dan ini juga sejalan dengan bagaimana dampak dari UMKM ini dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau boleh kemudian diceritakan secara data ataupun dijelaskan secara kondisinya seperti apa sih kemudian dampak dari UMKM ini dan sudah berapa banyak UMKM yang kita miliki nih, Bu? Baik, terima kasih Mbak Prisil. Kalau kita melihat data seperti tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya, tercatat 64,2 juta UMKM di Indonesia. Namun demikian, dari 99% jumlah tersebut masih dalam bentuk usaha mikro. Usaha mikro yang sesuai PP 7 tahun 2021 ini omsetnya adalah di bawah 2 miliar satu tahun. Nah, kalau kita melihat share 61,7% tadi, kalau kita mau kembalikan lagi, kita ingin lebih kuat struktur ekonominya, kita ingin memperbanyak jumlah usaha kecil menengahnya. Ini yang kita berharap dengan share yang lebih akan menjadi lebih baik. Kalau kita melihat tadi dari jumlah tadi baru 15% share terhadap ekspor, ini yang rencana pemerintah akan ditingkatkan hingga 30% ekspor UMKM supaya kontribusinya lebih meluas. Dan kalau kita memperbanyak usaha kecil menengah, usaha mikronya ini kan kebanyakan subsistennya informal. Ini yang kita dorong untuk menjadi formal atau menjadi tenaga kerja di usaha kecil dan menengah. Demikian. Baik, kemudian apa upayanya begitu, Bu? Ketika tadi masih banyak yang ingin ditingkatkan, dimaksimalkan, ini juga karena kalau kita boleh lihat bagaimana kemudian juga Presiden mempresentasikan bahwa akhirnya Indonesia juga menjadi suatu cerminan, gambaran begitu ya, bagaimana UMKM ini maju begitu. Banyak sekali masyarakat yang ini akhirnya juga menggerakkan UMKM, bahkan salah satunya peran perempuan begitu. Nah, apa saja kemudian yang didorong oleh Kementerian UKM, apa yang diberikan, apa kemudian juga fungsi dari UMKM ini ke depannya yang ingin ditingkatkan, Ibu? Baik, kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 7 2021 tadi, peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator yang akan mengakselerasi lebih dari 22 kementerian lembaga yang memiliki program UMKM, sehingga yang dilakukan ini akan lebih berkelanjutan. Maksud saya seperti ini, ketika kita sudah memetakan lebih banyak usaha mikro,
Berarti kita akan menggerakkan lebih banyak transformasi dari informal ke formal. Kemudian yang kedua, transformasi digital. Karena digital ini kan, digital tools ini kan sejak dari hulu ke hilir sebenarnya bisa dimaksimalkan. Sebagai contoh, dengan pandemi ini mau tidak mau yang pasarnya lebih luas, yang sudah masuk ke dunia digital, ini yang lebih baik, lebih bisa bertahan daripada yang belum terhubung. Kemudian kami juga berharap dengan menjadi usaha kecil dan menengah, ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak perlu semua membuat usaha, tetapi menjadi akan tercipta produk jasa yang dengan skala keekonomiannya bisa masuk di dalam dunia digital, sehingga kita tidak hanya sebagai pasar, tetapi sebagai produsen produk dan jasa di era digital ini. Demikian, Mbak Priscilla. Baik, ada kemudian tantangan bagaimana digitalisasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting begitu ya untuk meningkatkan ketangguhan dari UMKM kita. Nah, apa upaya kemudian juga diberikan, apalagi sekarang juga kita tahu masih banyak masyarakat yang juga belum sepenuhnya mengerti bagaimana mereka harus berjualan secara digital. Kemudian adakah program ataupun hal khusus yang diberikan juga dari kementerian yang ini nantinya akan membuat para pelaku usaha kecil menengah ini bisa juga mengikuti begitu, seperti tadi yang juga sudah Ibu jelaskan. Ya, dukungan yang pertama adalah mempermudah dengan adanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini di samping memberikan pasar, memberikan peluang UMKM supaya produknya lebih dikenal, dicintai, dan dibeli oleh masyarakat Indonesia yang pasarnya sangat besar ini. Juga selain itu juga belanja pemerintah, belanja BUMN ini juga diutamakan 40% menggunakan produk UMKM. Nah, produk UMKM ini tadi yang kita banyak kendala, tetapi ternyata data berbicara ketika di awal 2020 data tercatat baru 8 juta UKM yang sudah onboarding dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak Mei 2020 sampai September 2021 kemarin sudah bertambah 2 kali lipat. Saat ini sudah lebih dari 16 juta UMKM onboarding. Ini bukti bahwa dengan dipaksa dengan pandemi ini kebutuhan untuk bisa terhubung ini akan lebih membuat ke sustainability produknya ini membuat semua UMKM berlomba-lomba ke sana. Tapi tidak itu saja. Pemerintah bekerjasama dengan para platform ini juga memberikan pendampingan, pelatihan bagaimana memanfaatkan platform ini. Jadi tidak hanya kami berharap tidak hanya go digital, tetapi akan menjadi be digital. Demikian. Oke, berarti ada harapan yang besar begitu ya, potensi ini terus akan juga dilakukan supaya nanti UMKM kita begitu ya bisa bermain di pasar global bahkan. Nah, Bu, kemudian kita juga melihat ini dampak pandemi kan juga tidak bisa menutup mata begitu ya, banyak UMKM yang terdampak. Apa kemudian peran Kementerian Koperasi sendiri ini, apakah mendukung juga bagi nanti menghidupi UMKM yang kemarin sempat terdampak untuk nanti kembali hidup dan bergeliat nih, Bu? Ya, seperti yang kita semua ketahui, kalau usaha mikro sudah begitu banyak dukungan yang diberikan, terutama dari melalui Kementerian Koperasi, Pak Presiden menyerahkan bantuan produktif untuk usaha mikro. Ini diharapkan yang benar-benar terdampak ini dengan diberikannya BPUM, bantuan produktif untuk usaha mikro, bisa mulai bergeliat lagi. Selain itu kami juga mengagregasi ya, jadi kalau usaha mikro kecilnya ini kecil-kecil sendirian, ini akan menjadi sulit karena kita semua tahu standarisasi itu menjadi penting, standarisasi branding dan lain sebagainya ini mahal, kalau dilakukan sendiri-sendiri pasti akan challenging ya. Jadi kami berkolaborasi dengan banyak pihak, dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan, akan membuat satu ekosistem yang komprehensif, sehingga siapa melakukan apanya kami berharap bisa membantu pelaku UMKM kita yang terdampak. Demikian. Baik, sudah ada upaya-upaya ini dukungan begitu ya Bu, tadi dari pemodalan, kemudian bantuan-bantuan dari Presiden dan kementerian terkait. Nah, yang terakhir
ini sudah ada upaya juga untuk mengoptimalisasi bagaimana peran UMKM kita. Nah, ini dari pemerintah, kemudian dari masyarakat atau pelaku UMKM sendiri. Apa yang harus mereka siapkan di masa depan, Bu, terkait juga bagaimana peran UMKM kita ini sangat penting begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita. Apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha nih, Bu? Iya, tadi saya sampaikan bahwa pelaku usaha UMKM kita itu sangat besar, tapi kalau kita melihat rasio kewirausahaannya, ini masih rendah. Jadi negara kita ini masih 3,47 dan target pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 nanti di akhir 2024 diharapkan akan meningkat 3,95 rasio kewirausahaannya. Rasio kewirausahaan ini penting karena ketika pelaku usaha tidak memiliki jiwa kewirausahaan, ini untuk mempersiapkannya secara komprehensif ini akan kurang. Sedangkan kita kunci utama itu adalah membuat produk dan jasa sesuai dengan target market tertentu. Ketika kita sudah menentukan market yang akan kita tuju, standarisasi, kemudian konsistensi produk baik kualitas maupun jumlah ini sangat diperlukan. Sehingga bekerja sendiri-sendiri ini sangat tidak sesuai dengan era 4.0. 4.0 ini kan kolaborasi, tidak perlu melakukan semuanya sendirian. Tetapi bagaimana berjejaring, bagaimana berkolaborasi, inovasinya mungkin akan lebih mudah didapatkan. Mungkin demikian, Mbak. Baik, itu dia. Presiden. Dengan tadi ya berkolaborasi, berjejaring, ini harapannya dengan adanya juga transformasi dari ekonomi UMKM ini kita bisa semakin tangguh begitu ya Bu ya. Tidak hanya di tanah air tapi juga di pasar global. Baik Ibu Destri, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu Bu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.